الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, let's continue. What page? Halaman berapa? 19. Halaman 21 ya. Oke, sekarang halaman 21, page 21. Oke, I think it is clear enough ya. Bagaimana cara kita meyakini sifat Allah itu berbeda. Berbeda itu bahasa Arabnya mukhalifun li sifatil hawadis. Ada ini enggak apa? Marker enggak, Mas? Is there marker? Oke ya. So, the basic knowledge you have to understand, Allah itu disebut dengan apa? Khaliq. Khaliq. Kemudian masih Allah itu disebut dengan apa? Makhluk. Makhlukun. Definisinya makhluk itu apa? Masih wallah, sesuatu selain Allah. Segala sesuatu, everything except Allah, it is called makhluk. Jadi Allah itu khaliqun. Kemudian selain Allah itu disebut dengan makhluk. Nah, sifatnya makhluk itu juga disebut dengan istilahnya hawadis. Hawadis. Sesuatu yang baru. Dari kata hadis. Hadisun. Hadis itu artinya baru. Something new. Ya. Jadi Allah itu pasti tidak sama dengan makhluk atau sesuatu yang hawadis. Tidak sama itu dalam sifatnya disebut apa? Mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafah. Mukhalafah itu artinya nulayani. Nulayani itu apa? Bahasa Jawanya nulayani atau berbeda. Hawadis, siapa disebut hawadis ini? Makhluk, suatu yang baru datang. Baru datang. Kita semuanya kan baru datang. Baru usianya 27, 30 Anda. Ya. Anda usianya berapa? 35. Ada yang dari 30 ada? Kalau saya masih 18. Ya. Pokoknya kita semua ini baru. Allah itu sifatnya bila ibtida'in wala nihayatin, tanpa ada permulaan, tanpa ada akhiran. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk apa? Ada permulaan, ada akhirnya. Permulaan ya ketika kita lahir, akhirnya nanti ketika kita mati itu adalah the end of our existence in this world. Nah, bagaimana kita yang dibaca tadi, bagaimana kita meyakini sifat Allah itu berbeda dengan hawadis, sifat hawadis ya. Kita meyakini bahwa ilmunya Allah tidak sama dengan ilmu kita. Udah gitu aja. Sifat ilmunya Allah tidak sama dengan sifat ilmunya manusia. Kalau ilmunya Allah itu mengetahui yang zahir, yang batin ya, dan mengetahui hakikat aslinya. Contoh yang ilmu ini. Dan tanpa usaha. Sedangkan ilmunya manusia itu dengan usaha, with effort. Contoh, Anda tahu matematika, Anda tahu ekonomi, Anda tahu bahasa Inggris umpama. Dengan usaha apa tidak itu? With effort. Usahanya apa? Belajar. Daftar ke sekolah, daftar ke kampus, mendatangi guru.
belajar mandiri itu kan dengan usaha. Ilmu kita, pengetahuan kita itu diraih dengan adanya usaha untuk mencapainya. Ilmunya Allah itu maha independen, tidak butuh usaha kayak kita. Maka jangan terus manusia itu kalau dia merasa dirinya pintar menjadi sombong, dia lupa. Dan dia harus ingat bahwa dia tahu itu karena bantuan Allah. Dan tahunya itu hanya tahu yang secara zahir saja. Oh, saya tahu hujan. Oh iya, saya melihat hujan. Terus apa? Tapi tidak tahu hakikat hujan itu kan. Mulai dari prosesnya. Mulai hujan itu teritorialnya dari desa mana sampai desa mana secara presisi kan kita tidak tahu. Debit atau jumlah tetesan yang turun kan kita tidak tahu. Selesainya jam berapa kan kita tidak tahu persis. Yang tahu siapa itu? Allah. Kadang kalau pas hujan itu sometimes if we hit the road, what the meaning? Ini slang. Artinya apa? Melakukan perjalanan. Ya, pas hujan, selesai hujan, sometimes a half of way is wet, a half the road is dry. Have you ever seen like that? Ini kok yang jalan ini satu jalan ini yang sebelah kok basah, yang satu kering. Kok ya lurus gitu ya. Yang maha tahu secara rinci itu Allah. Kita hanya tahu setelahnya, tahu ketika sudah terjadi atau prosesnya. Oh ini hujan, iya. Sama-sama ilmun, sama-sama tahu, tapi bedanya itu tadi. Tahu kita dengan melihat. Melihat kita dengan mata. Mata itu kan indera, alat. Melihatnya Allah tidak menggunakan alat. Sama juga begitu. Maha mendengarnya Allah, basar, ya, mutakalliman. Hidup kita tidak sama dengan hidupnya Allah. Kudrah kita juga tidak sama dengan kudrahnya Allah. Iradah kita juga begitu. Iradah itu apa? Kalau kudrah itu apa? Kudrah, qadir, apa artinya? Kemampuan ya. Kemampuan atau kekuasaan. Iradah apa artinya? Kehendak kita juga tidak sama dengan kehendak Allah. Apakah semua kehendak kita pasti terlaksana? Tidak toh. Tapi kalau kehendak Allah kun fayakun tidak ada yang bisa menghalangi. Kita pengennya makan, mau makan pizza di Jombang, ternyata hujan. Nah, keinginan kita tidak jadi kan? Di cancel dengan hujan. Nah, berarti iradah kita itu tidak mutlak. Sifatnya apa? Tidak. Ya ada yang bisa terjadi, ada yang tidak terjadi atau tidak tergapai. Ya. Jadi manusia itu kan punya kehendak. Di dalam aliran agama Islam itu ada aliran di luar Sunni, ada aliran namanya Jabariyah, lawannya Qadariyah. Ini sama-sama di luar Aswaja, di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Jabariyah, dia meyakini bahwa manusia itu melakukan segala sesuatu itu karena memang sudah kehendaknya Allah. Enggak, saya gini ini karena kehendak Allah. Saya minum minuman keras itu ya karena Allah. Dia salah meyakini ayat la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali Allah itu. Dia meyakini seperti itu. Terus kita di bawah apa? Kudrahnya Allah, berarti kita mau meninggalkan sholat, enggak begini, enggak begitu, itu Jabariyah, ini enggak boleh. Qadariyah sebaliknya. Allah tidak mengintervensi kita. Semua yang kita lakukan itu murni dari kemampuan kita sendiri. Ini lawannya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu cirinya adalah moderat. Moderat itu apa? Moderate, tengah-tengah, ya. Ya bukan Jabariyah, ya bukan Qadariyah. Berarti ada sesuatu yang memang kita lakukan kalau tengah-tengah ya. Ada sesuatu yang di luar kendali kita. Saya ulangi, ada sesuatu yang kita kendalikan, ada sesuatu yang di luar kendali kita. Kalau dalam kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili itu diterangkan, saya mau minum, I want to drink this coffee, so this is my will of act atau act of will. Kehendak saya untuk melakukan sesuatu. Ya, actionnya ini adalah my will. Kemudian tiba-tiba lewatlah seorang wanita yang cantik sekali. Hati saya, jantung saya deg-degan gitu ya.
Terus saya megang kopi itu sambil gemetaran gini. Nah, manusia ketika dia irtiash, tremble, itu kan di luar kendali dia. Ya, nggak tahu kok tiba-tiba melihat gelap terus kayak ada bayangan gitu, terus tiba-tiba dia gemeteran, itu di luar kendali. Orang terpleset, atau tiba-tiba tangan kita kepentok sudut meja terus kesetrum. Ya, nyetrum ya pojok ini ya. Nah, itu kan di luar kendali kita, tiba-tiba refleks kayak gini, refleks. Nah, itulah tengah-tengah. Ada kalanya bisa kita kendalikan, ada kalanya tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau ini ya ekstrim ini, Jabariyah, semuanya itu dari Allah. Kemudian Qadariyah, sebaliknya, Allah tidak intervensi apa-apa, semuanya dari kita. Merasa mutlak dari manusia itu sendiri. Sama dengan aliran-aliran, ada aliran namanya Mu'tazilah. Ya, ada aliran namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah yang mengandalkan akal atau rasio. Semuanya itu dimasukkan ke dalam pikiran dia. Ada aliran yang sebaliknya tidak mendasarkan akal, tapi dia mendasarkan teks saja. Nakli istilahnya, teks. Pokoknya apa yang di dalam Al-Quran yusiku, terus gak usah dipikir. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah hadir lagi di tengah-tengah. Ada kapan waktunya kita menggunakan akal, ada kapan kita menggunakan teks. Nah, istilahnya dalil akli, dalil nakli. Ada ekstremis. Ekstremis itu apa? Orang yang sangat keras sekali ya di dalam agama. Sehingga menakut-nakuti orang, namanya istilahnya timbul terorisme. Ini aliran ekstrim. Ono sing lawane ndak ekstrim apa? Liberal apa? Liberal, semuanya boleh. Bebas, itu namanya liberal. Ini los juga ini. Los, ini juga los. Bangetnya keras ini los. Sangat-sangat keras. Ini sangat-sangat lembek, liberal. Kita Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah, kalau di Indonesia disebut dengan NU, itu ya bukan ekstrim, bukan juga liberal. Contoh liberal bagaimana? Dia memahami sebuah dalil as-sholatu lidzikri. Salat itu adalah untuk mengingatku. Oh, berarti nggak usah sholat. Dia mengandalkan akalnya. Liberal caranya, cirinya ini, mengandalkan akal. Berarti cukup zikir aja. Akhirnya banyaklah anak-anak muda yang sok-sok filosofis, mendewakan akalnya. Dia mengatakan sholat cukup bisa diganti dengan zikir. Tidak perlu takbir, tidak perlu rukuk, tidak perlu wudhu. Ini liberal banget ini. Akhirnya dia tidak sholat. Dosa gede. 3 kali. Dia 3 kali tidak sholat wajib, dan dia tahu hukum sholat itu adalah wajib, faqad kafaro. Maka statusnya dia dihukumi kafir atau keluar dari Islam. Ini bahaya. Yang ekstrim juga begitu. Ekstrim, ya. Di dalam Al-Quran ada ayat, kalau bertemu dengan orang kafir maka bunuhlah dimanapun kamu menemuinya. Akhirnya dia langsung mengambil tekstual seperti itu, ketemu orang kafir dibunuh. Padahal dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah, kafir itu ada 2. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Ya. Status kekafiran orang itu ada kafir harbi, ada dhimmi. Harbi itu dari kata harb. Kalau dia memerangi, ya kita perangi. Dibunuh karena dia mengancam nyawa. Harbi itu yang harus diperangi. Kalau yang dhimmi itu yang ditanggung atau dilindungi. Seperti siapa? Ya semua orang non muslim yang ada di Indonesia itu statusnya apa? Kafir dhimmi. Mereka warga negara yang baik, ndak neko-neko, yo ndak ngebom, yo bayar pajak. Waya Agustusan yo melu Agustusan, mosok ngono kate, oh ini kafir. Tembak, dibunuh, jihad. Gara-gara salah memahami teks seperti itu. Do you understand? Jadi ada kafir apa? Harbi, ada dhimmi. Saya punya beberapa teman yang non muslim itu ya biasa aja. Dulu waktu di Malang kuliah, saya guyon nih, kamu kapan login? Saya bilang gitu.
Maka bahkan dia ketika WA atau apa ngomong itu biasanya dia malah menyebut apa kalimat-kalimat thayyibah. Kayak alhamdulillah, masya Allah itu biasa. Itu menjadi kalimat atau perkataan sehari-hari gitu ya. Alhamdulillah, masya Allah itu bagi mereka biasa. Makanya kemarin kan viral itu di Instagram itu ya, ketika ada pastor lagi di gereja lagi baca kitab terus ono gempa, jamaahnya bingung. Astagfirullah, astagfirullah gitu. Pastornya bingung, Allahu Akbar itu. Ini salah server apa gimana ini? Gitu. Ya, mereka itu adalah kafir dhimmi, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya. Itulah makna Bhinneka Tunggal Ika. Itu luar biasa. Negara-negara lain itu yang lagi konflik apa itu mereka pasti gitu, ingin belajar tentang konsep Pancasila di Indonesia. Oke, lanjut. Kaifal itiqadu bi anna fa'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li af'alil hawadis. Bagaimana kita meyakini af'al, what meaning? Fi'lun. Af'al, perbuatan. Allah itu berbeda dengan perbuatan hawadis. Siapa hawadis ini? Makhluk. Halaman berapa itu? 22. Wa na'ta kita an af'alal maula subhanahu wa ta'ala la tushabihu af'ala syai'in minal mawjudat. Perbuatannya Allah itu jelas tidak sama dengan maujudat, hawadis. Maujud sama dengan hawadis, sesuatu yang diadakan, yakni makhluk. Anda jangan salah sangka kalamnya Allah, berbicaranya Allah sama dengan berbicaranya manusia. Tidak seperti itu. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, wajah dan datang. Ini artinya gitu kan? Wajah dan datang sapa rabbuka Tuhanmu. Wal malaku saffan saffa, malaikat bikin baris. Terus kamu memanai Tuhan datang itu apa? Tuhan turun dari atas terus ke sini. Oh, enggak bisa kayak gitu. Makanya ulama itu ahli tafsir terus mentafsirkan yang datang itu bukan Allahnya. Wajah yang datang itu adalah rahmatnya Allah. Ya. Di dalam ayat lain itu ada ya, seperti Allah itu apa? Bersemayam di arsy, kemudian Allah itu berbicara. Jangan dibayangkan perbuatan bicaranya Allah itu sama dengan kita. Lian Maula Subhanahu wa taala yaf'alu al-asya bila wasitatin wala alatin. Allah melakukan sesuatu itu tanpa perantara dan juga tanpa alat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun wa annahu la yaf'alu syai'an lihtiyaji ilahi. Allah ketika berbuat sesuatu itu bukan karena butuh pada sesuatu tersebut. Nah, kita melakukan sesuatu butuh apa enggak pada sesuatu tersebut? Butuh. Saya kenapa kok ngopi ya? Karena biar enggak ngantuk. Biar seger. Berarti kan saya butuh. Af'al saya, saya, perbuatan saya itu butuh karena ada tujuan. Anda datang ke sini tujuannya ngajar, pengen nanti dapat gaji, pengen mengamalkan ilmunya, itu tujuan. Allah menciptakan segala sesuatu itu bukan karena butuh, tapi kitalah yang butuh terhadap sesuatu itu. Wa annahu la yaf'alu syai'an 'abasan ay bi ghairi faidatin. Allah tidaklah menciptakan sesuatu itu sia-sia atau tanpa faedah. Tidak mungkin Allah itu gabut, tidak mungkin. Gusti Allah itu kurang kerjaan menciptakan apa? Nyamuk dan sebagainya, tidak mungkin. Kok begini ya, kok begitu ya. Orang yang mempertanyakan keputusan Allah berarti dia harus belajar akidah ini. Kita harus meyakini Allah kalau menetapkan sesuatu itu bukan main-main. Bukan untuk main-main, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Kalau kita sebagai manusia kan jelas beda ya. Kita kan banyak melakukan hal yang sia-sia ya. Nganggur, tidak ngapa-ngapain, rebahan. Nah, itulah manusia. Tapi Allah itu segala sesuatu itu ada faedahnya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala hakimun. Karena Allah itu apa? Hakim. Apa artinya hakim? Maha bijaksana. Oke, satu lagi. Siapa ini? Ustaz Ari dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bi qiyamihi ta'ala bi nafsi
huwa an-naqtab Anak takidah. an-naqtabida Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai' minal Asya. minal ash minal asya. Oke, cukup. Bagaimana kita meyakini sifat qiyamuhu binafsihi? Apa artinya qiyamuhu binafsihi? Allah berdiri sendiri. Kita harus meyakini Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu, itu satu. Kemudian fala yahtaju ila makanin wala ila mahallin wala ila syai'in minal makhluqat aslan. Yang kedua, Allah itu tidak butuh tempat. Anda jangan membayangkan Allah sekarang berada di suatu tempat. Salah. Karena yang butuh tempat itu makhluk, bukan kholik, bukan pencipta. Kalau Allah butuh tempat, ya apa bedanya dengan makhluk? Kita butuh tempat apa enggak? Butuh. Sekarang kita berada di tempat ini. Anda nanti berada di tempat namanya kelas. Anda butuh pulang nanti butuh tempat namanya kamar. Butuh tempat apa enggak? Saya pulang pakai mobil, butuh tempat mobil. Ukurannya sekian. Terus jangan dibayangkan Allah di arsy itu arus kayak gini terus. Enggak. Bagaimana? Yo kemarin saya katakan enggak yang seperti kita pikirkan. Dan Allah tidak membutuhkan tempat. Wala ila syai'in minal makhluqat aslan, tidak membutuhkan segala makhluk sama sekali. Kenapa? Fahuwal ghani, Allah itu maha kaya an kulli syai'in wa kullu syai'in muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu itu pasti membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh begini, ini terakhir. Orang yang tidak paham agama itu pasti nanti akan GR. Dikiranya ketika dia rajin-rajinnya beribadah, itu akan menambah kemuliaan Allah. Padahal Allah tidak butuh ibadah kita. Kitalah yang butuh beribadah kepada Allah. Di dalam hadis itu dikatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai manusia, seandainya dari awal penciptaanmu, manusia pertama sampai manusia akhir, manusia dan jin dikumpulkan semuanya, mereka semuanya Islam, nyembah kepada Allah, tidak ada satupun yang kafir, sak dunia iki muslim kabeh, tidak akan menambah satupun kemuliaan Allah. Karena sifatnya Allah itu baqo. Baqo itu apa? Kekal, tidak bertambah, tidak berkurang. Sebaliknya, jika seandainya manusia sak dunia iki gak sholat kabeh, kabeh dadi musyrik, kabeh dadi kafir, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Kalau kita meyakini piye yo, pasti itu saya yakin pernah Anda pasti mikir, kok gak sak dunia iki Islam kabeh? Pernah ndak mikir kayak gitu? Atau mayoritas itu Islam terus kabeh manut, taat kepada Allah. Terus nanti Allah itu apa istilahnya? Bertambah kemuliaannya. Itu salah total. Itu salah besar. Allah itu tidak bertambah, tidak berkurang. Khalik itu baqo. Yang berubah, mutaghayyir itu makhluk. Kita itu ya bertambah, berkurang. Kadang kita rajin, kadang kita males. Anda dulu bodoh, sekarang jadi pinter. Ada yang miskin, kadang yo akeh duwe dadi kaya, kan? Fleksibel, manusia itu kan dinamis. Maka sifat dinamis ini tidak akan kita temukan pada zat yang maha kekal, zat yang maha mutlak. Seandainya semua manusia itu kaya, Allah ngasih satu orang 1 triliun dikali sekian miliar orang yang ada di bumi ini, apakah berkurang kekayaan Allah? Enggak. Apakah Allah terus sahamnya sekian persen turun gitu kayak orang-orang kaya itu? Enggak tuh. Tapi kalau sahamnya para konglomerat, bursa saham itu kan bisa bertambah, bisa berkurang kan. Cina itu negara yang sangat maju. Tapi begitu Covid datang, ekonominya dihantam, terutama yang pengusaha-pengusaha real estate itu kan, perumahan itu. Yang bikin rumah-rumah. Amerika, Arab Saudi itu. Arab Saudi kan dulu kaya. Arab Saudi itu sampai sekarang orang asli Arab itu enggak kerja. Ini enggak kerja, mereka digaji negara. Pendidikan gratis, apa? Kesehatannya gratis, anak-anak sekolahnya ya ditanggung negara. Saya tahu karena kemarin kan saya melihat langsung. Saya tanya sopir-sopir driver taksi, kamu kok sergap banget sih ketika musim haji kemarin itu? Dalam bahasa Arab dia ngomong, nah, karena ini mumpung musim haji, karena nanti setelah musim haji selesai, saya tidak ngapa-ngapain, tidur sampai datang musim haji selanjutnya.
Karena dia musim haji saja dia driver itu dari pagi sampai malam itu sudah dapat banyak itu. Tidur tok gitu, setelah itu nggak ngapa-ngapain kan sudah ditanggung negara semua. Bahkan hotel-hotel yang agak-agak masuk ya, bukan yang pelataran dekat Masjidil Haram, agak masuk sedikit. Kayak gini ini sudah tidak kepake, tutup. Musim haji selesai itu tutup. Nggak rugi, enggak. Hotel itu malah disubsidi sama pemerintah. Itu sudah nutup modal. Jadi ketika disewa untuk jamaah haji selama 40 hari ya, Indonesia kan 40 hari. Itu sudah nutup modal, bahkan bati itu sampai tahun ke depan. Makanya ketika musim haji, orang Arab itu, bos-bos, owner-owner hotel lah, pengusaha itu enggak ada di Arab. Mereka malah milih keluar, melancong. Kemana? Ke Indonesia. Orang Indonesianya ke Arab, mereka orang Arab kan? Ngapain? Ya ke Bogor sana. Kawin lagi. Kawin apa itu? Kontrak. Ke Bali dan sebagainya. Iya bener. Nggak kerja. Itu karena apa? Minyaknya, negara Arab itu kaya dengan minyak. Tapi sekarang kan sudah mau habis. Istilahnya mengencangkan ikat pinggang. Akhirnya pangeran yang sekarang itu pajaknya dinaikkan. Terus dia beralih ke hiburan, sport entertainment. Makanya pemain-pemain sepak bola Eropa, Ronaldo dan sebagainya kan main di Saudi sekarang. Itu biar menarik investor. Di Jeddah hiburan banyak. Ya hiburan kayak diskotik dunia malam itu. Kok boleh Gus? Yang enggak boleh itu di tanah haram. Tanah haram itu apa? Ada batasnya. Area Masjidil Haram itu radius sekian puluh kilometer itu tidak boleh ada kayak gitu itu, tidak boleh ada mencuri, dan itu berlaku hukum qisas, tidak boleh ada yang bertengkar secara fisik loh ya. Tapi kalau di luar itu bebas orang, anak-anak muda itu udah. Makanya kalau di tanah haram orang kan harus menjaga adab. Tanah haram itu tanah yang mulia, dinamakan haram karena mulia, diharamkan untuk melakukan bla 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 bla. Makanya haram ya, disebut haram itu karena mulia, maka dijaga, tidak boleh dilanggar. Makanya kalau di Mekah itu, kalau di Ka'bah atau orang lagi melaksanakan umroh, tawaf, kalau ada yang berseteru, bersih tegang, sak mangkel-mangkele wong Arab, dia tidak akan main fisik gitu. Dia tahu batasannya, nguring gitu ya, paling ngomel tok gitu. Rata-rata emang gitu, nggak tahu setiap kali naik taksi ke depan sopir dia ngomong apa, ngomel dikit-dikit ngomel ya, seperti itu. Jadi kita kembali lagi tadi ya, seandainya semua orang itu bertakwa, kompak sak dunya, sholat maring Gusti Allah, tidak ada nol kemaksiatan seandainya lah ya, jangan GR, karena Allah sudah mulia dengan zatnya sendiri. Tapi seandainya sebaliknya semuanya kufur, tidak ada yang sholat, semuanya bermaksiat sak dunya, sekian miliar orang, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Berarti kita inilah yang betul-betul butuh kepada Allah. Allah menyebut dirinya dengan As-Somad, Allahus Somad. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Berapa ayat? 3 ayat. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad. 4 ayat ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kalau yang lebih pendek lagi ada yang 3 ayat tuh. Apa? Al-Asr ya. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal. Kalau wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Sama-sama tiganya, cuma yang lebih pendek adalah Al-Kautsar. Podo telung ayat, tapi yang apa tadi? Al-Kautsar itu redaksinya lebih pendek. Tapi kalau wal asri redaksinya lebih panjang meskipun sama-sama 3 ayat. Jadi surat terpendek itu ya Al-Kautsar. Jadi wallahu alam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu
wa ilaikal masir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.